Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah dengan NPM 24170510054. Saya dari Prodi Ilmu Komputer angkatan 2024 kelas B. Saya di sini akan mengerjakan study case mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Di sini saya akan mengerjakan study case tentang konversi biner ke desimal. Jadi untuk konversi biner ke desimal ini ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan membagi dan mengambil sisa hasil baginya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan hasil daftar dari dua pangkat, yaitu dua pangkat 0, dua pangkat 1, dua pangkat 2 dan seterusnya. Nah, di sini untuk pembuktiannya saya akan menggunakan website repeatable. Di sini decimal to binary converter. Nah, di sini saya akan gunakan untuk pembuktian apakah cara yang saya lakukan itu benar atau salah. Jadi desimal itu kan basis 10, sedangkan binary itu basis 2. Nah, di sini saya akan langsung aja ke study case-nya. Untuk penerapannya mungkin saya di sini pakai notepad. Nah, untuk cara yang pertama itu adalah dengan membagi dan mengambil sisa hasil baginya. Mungkin di sini akan saya contohkan dengan angka yang tidak terlalu besar, misalnya adalah angka 50. Nah, di sini saya akan mengkonversi angka 50 ini menjadi biner. Nah, cara yang pertama itu adalah cara pembagian. Nah, saya sebutnya itu adalah cara pembagian. Caranya itu yang pertama, kita bagi 50 itu dengan basis biner, yaitu 2. Nah, basis biner itu kan 2, jadi kita bagi 50 dengan 2. Nah, 50 dengan 2 itu 50 dibagi 2 itu hasilnya adalah 25, dan dia sisanya itu adalah 0. Nah, ini sisanya. Mungkin sisanya kita berikan tanda panah begini. Nah, ini adalah sisa. Jadi 50 dibagi 2 itu adalah 25, sisanya adalah 0. Kemudian dari angka 25 ini kita bagi lagi dengan 2. Jadi hasilnya ini itu kita bagi dengan 2 lagi. Jadi alurnya itu pertama kita punya angka, kita bagi dengan 2, kemudian sama dengan hasil. Nah, kita tulis di sini hasil 1. Nah, di hasil 1 ini kita bagi lagi dengan 2 dan menghasilkan hasil 2. Nah, kemudian hasil 2 ini kita bagi lagi dengan hasil 2, kita bagi lagi dengan 2 menghasilkan hasil 3. Dan seterusnya sampai dia habis atau sampai dia bernilai 0 untuk hasilnya. Jadi kita ginikan aja. Sisa. Nah, gini. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah sampai 25, kita bagi dengan 2 itu dapat 12 ya, 12,5. Ya, 12,5. Jadi kita ambil 12-nya aja. Itu bersisa 1. Aduh, maaf. 12 itu bersisa 1. Kemudian 12 itu kita bagi lagi dengan 2. Itu hasilnya adalah 6. Sisanya itu 0. Kemudian 6 kita bagi 2. Itu hasilnya 3. Sisanya adalah 0 juga. Kemudian 3 kita bagi 2. Itu hasilnya 1. Sisanya itu 1. Kemudian 1 ini kita bagi dengan 2. Itu hasilnya 0 dan sisanya adalah 1. Nah, ketika sudah sampai ke angka 0,
Nah, ketika sudah sampai di angka 0, kita dapatkan itu sisanya adalah 0, 1, 0, 0, 1, 1. Jadi hasilnya itu 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, dari hasil ini kita bacanya secara terbalik. Jadi kita bacanya itu 1, 0, 0, 0, 1, 0. Jadi hasilnya itu adalah 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, jadi untuk hasilnya ini adalah 1, 1, 0, 0, 1, 1. Jadi yang ini kita baca terbalik. Jadi hasil dari sisa pembagian tadi itu kita baca secara terbalik. Oke, kita buktikan di sini menggunakan decimal to binary converter. Kita masukkan angka 50, kita convert. Nah, dan hasilnya adalah 1, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0, 1, 0. Oh ya, maaf. 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Oke, kita hapus. Jadi hasilnya itu 1, 1, 0, 0, 1, 0. Oke, jika kita ingin mendapatkan yang 16 digit ini, kita tinggal bagi 0 ini dengan angka 2. Maka dia akan menghasilkan 0 secara terus-menerus. Jadi dia bakal Jadi dia bakal 0 terus. Jadi kalau kita baca dari bawah ke atas itu akan seperti ini. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini sama aja. Karena 0 ini ketika kita bagi 2 itu hasilnya 0 dan sisanya akan 0 juga. Jadi ini akan secara terus-menerus 0 gitu. Jadi untuk hasil akhir yang tanpa membagi angka 0 itu adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini untuk cara yang pertama itu terbukti. Oke, untuk cara yang kedua kita tuliskan lagi, kita coba lagi soal 50 ini. Cara kedua itu adalah dengan daftar pangkat 2. Nah, jadi saya menggunakan daftar pangkat 2. Jadi cara kedua itu menggunakan daftar pangkat 2. Jadi daftar pangkat 2 itu kan ada 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu 1. Kemudian 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 4, terus kemudian 8, terus 2 pangkat 4 itu 16 dan seterusnya. Nah, dari daftar ini kita tuliskannya secara terbalik. Jadi kita tuliskan dari 2 pangkat 0, kemudian di kirinya itu 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu 32, kemudian 2 pangkat 6 itu 64, kemudian 2 pangkat 7 itu 128. Kita sampai 2 pangkat 7 dulu. Jadi untuk cara kedua ini, caranya itu pertama kita cari angka yang paling dekat dengan 50 tetapi dia tidak lebih dari 50. Jadi untuk angkanya itu yang paling dekat dengan 50 dan tidak lebih dari 50 itu adalah angka 32. Karena jika angka 64 itu dia lebih dari 50. Dan untuk angka 16 ini masih jauh dari angka 50. Jadi kita ambil angka 32 yang dimana dia paling dekat dengan 50 dan angkanya tidak lebih dari 50. Jadi untuk 64 dan 128 ini kita hapus saja. Nah, untuk cara mencarinya yang pertama itu adalah kita kurangkan angka 50 ini dengan angka 32.
Nah, untuk hasil pengurangannya itu 50 dikurang 32 itu adalah sekitar ya 18. Nah, 18 ini itu kan berarti 50 dikurang 32 itu hasilnya masih bisa atau positif. Jadi kita tuliskan di sini angka 1 karena dia dapat atau bisa dikurangkan dengan angka 32. Jadi kita tuliskan angka 1. Kemudian angka 18 ini kita tuliskan di sini. Nah, disejajar dengan angka 16. Kemudian kita kurangkan angka 16 ini dengan kita kurangkan angka 18 ini dengan angka 16. Nah, 18 dikurang 16 itu bisa hasilnya masih positif, bukan negatif. Jadi kita tuliskan hasilnya itu 2. Jadi 18 itu masih bisa dikurangkan dengan 16. Karena dia masih bisa dikurangkan, kita tulis di sini 1. Kemudian hasil 2 ini kita tulis di sini. Nah, 2 itu kita tulis di sini. Kemudian kita kurangkan 2 ini dengan angka 8. Nah, 2 itu jika kita kurangkan dengan 8, hasilnya adalah negatif. Jadi 2 ini tidak bisa dikurang dengan angka 8. Maka dari itu kita langsung aja pindah angka 2 ini ke sebelahnya dan kita tulis di sini hasilnya itu 0. Nah, tadi kan jika angka itu bisa dikurangkan dengan pangkat 2-nya, itu kita tuliskan 1. Kalau dia nggak bisa dikurangkan dengan pangkat 2-nya, itu berarti kita tuliskan 0. Dan kita lanjut di sini 2 itu nggak bisa dikurang 4 karena hasilnya negatif. Jadi kita tuliskan di sini 0 juga. Dan kita lanjut 2-nya kita geser lagi. Nah, 2 di sini bisa kita kurangkan dengan 2. Jadi 2 dikurang 2 itu hasilnya 0. Kemudian karena di sini bisa dikurang, kita tuliskan 1. Nah, 0 ini kita pindah lagi ke sini. Nah, di 0 ini itu nggak bisa dikurang dengan angka 1 karena hasilnya min 1. Maka dari itu, karena nggak bisa dikurang, berarti kita tuliskan di sini 0. Jadi hasil binirnya itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0. Jadi hasil binirnya itu 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, hasil ini sama dengan hasil ini, ya kan? Ini adalah hasil biner cara 2. Nah, itu tadi adalah cara-cara untuk mengkonversi dari desimal ke biner. Kita coba cara yang kedua ini dengan angka lain. Kita cari contoh yang sedikit besar, yaitu mungkin angka 200. Nah, seperti tadi, kita pertama tuliskan pangkat dari 2-nya yaitu 1, 2, 4, 8, 16, kemudian 32, 64, dan 128. Kemudian ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8 itu 256. Nah, kita di sini seperti biasa cari angka yang paling dekat dengan angka 200 tetapi tidak lebih dari 200. Nah, di sini angka yang paling dekat itu 128 karena jika 256 itu mungkin lebih dekat dari 200 tapi dia lebih dari 200. Jadi kita tidak bisa milih angka 256. Jadi kita pilih angka 128 karena dia tidak lebih dari 200. Jadi kita hapus saja ini 256. Dan selanjutnya seperti tadi, kita taruh 200 itu di bawahnya, kemudian kita kurangkan 200 dengan 128. Mungkin saya di sini pakai kalkulator aja biar cepat. Nah, kita kurangkan aja 200 dikurang 128. Hasilnya itu 72. Nah, karena dia bisa dikurang dengan 128, berarti kita tulis angka 1 di sini.
Kemudian kita geser ke 64. Nah, 72 hasil tadi kita geser ke 64. Nah, 72 itu bisa dikurang dengan 64. Nah, 72 dikurang 64 itu hasilnya adalah 8. Jadi kita tulis 8. Nah, di sini karena 72 itu bisa dikurang dengan 64, kita tulis angka 1 lagi. Kemudian angka 8 kita geser ke sebelahnya. Nah, 8 ini itu gak bisa dikurang dengan 32 karena dia lebih kecil dari 32. Hasilnya akan minus. Jadi karena dia tidak bisa dikurang dengan angka 32, kita tulis angka 0 di sini. Kemudian angka 8 kita geser ke sebelahnya. 8 ini juga masih tidak bisa dikurang dengan 16 karena 8 masih lebih kecil dari 16. Jadi sama seperti sebelumnya, kita tulis angka 0 di sini. Dan 8-nya kita geser lagi. Nah, di sini 8 bisa dikurang dengan 8. Hasilnya adalah 0. Nah, karena 8 ini bisa dikurang dengan 8, maka kita tuliskan di sini angka 1 untuk hasil binernya. Kemudian 0 ini tadi hasil dari 8 dikurang 8, kita geser ke sebelahnya. 0 ini nggak bisa dikurang 4. Maka dari itu kita tuliskan hasil binernya itu 0. Kemudian 0-nya kita geser lagi. Nah, 0 di sini nggak bisa dikurang 2, kita tuliskan 0 lagi. Kemudian yang terakhir 0 kita geser ke 1. Nah, kemudian 0 ini juga nggak bisa dikurang dengan 1. Jadi kita tulis di sini 0 juga. Jadi hasil binernya itu adalah 11001000. Nah, ini adalah hasil biner dari desimal 200. Jadi desimal 200 itu sama dengan 11001000 biner. Nah, ini adalah hasil dari desimal 200. Kita akan buktikan menggunakan website tadi. Coba kita buktikan desimal 200 ini apakah benar. Nah, di sini tuliskan 200, kita convert. Nah, di sini itu hasilnya adalah 11001000. Nah, sesuai kan? 11001000. Jadi cara yang kedua ini sudah benar. Oke, mungkin sekian video study case untuk konversi dari desimal ke biner. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.